Hadi ajak masyarakat ramah dalam bersosial media. Kejari Balangan bersama Satpol PP dan Bapeda tanda tangani MOU penanganan masalah hukum. Peduli bencana kebakaran, Bupati Balangan serahkan bantuan untuk korban yang terdampak. Pemkab Balangan gelar Istighosah Kubro, ikhtiar memohon perlindungan dari COVID-19. Bupati Balangan ikuti rakor pengendalian dan penanganan COVID-19 bersama Menko Perekonomian secara virtual. Kapolres Balangan ajak masyarakat ikut lestarikan lingkungan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Liha, berikut Batarbangan selengkapnya. Sesuai dengan arahan Presiden dan Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, pemerintah Kabupaten Balangan laksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital secara virtual, Rabu 18 Agustus 2021. Tidak semua desa di Kabupaten Balangan ada jaringan internet. Bahkan banyak desa di Kabupaten Balangan yang komunikasi telepon pun masih sulit mencari sinyal gitu. Sesuai dengan arahan Presiden dan Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, pemerintah Kabupaten Balangan laksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital secara virtual Rabu 18 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi saat membuka diskusi mengatakan tujuan literasi digital untuk mendorong pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kecakapan transformasi digital sehingga masyarakat dapat mencari informasi, menemukan informasi, bahkan membuat informasi. Abdul Hadi mengatakan pada zaman sekarang ini siapapun yang berinteraksi dengan orang yang tidak di hadapannya membutuhkan kecakapan digital. Abdul Hadi juga mengajak masyarakat berselancar di media sosial dengan penuh tanggung jawab. Abdul Hadi mengimbau agar kita menunjukkan kepribadian yang ramah dan menjaga norma-norma yang baik dan santun dalam bersosial media. Tidak hanya itu, Abdul Hadi juga mengajak masyarakat memperluas jaringan melalui media sosial. Dengan mudahnya, proses komunikasi diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan bisnis maupun dalam bekerja. Di samping itu, PLT Kadis Kominfo Kabupaten Balangan sekaligus narasumber keamanan digital, M. Nur saat webinar menyampaikan dalam melakukan pengamanan data pribadi di era digital seperti sekarang, ada beberapa langkah umum yang bisa dilakukan diantaranya dengan mengganti password secara berkala, stop memakai wifi gratis sembarangan, memastikan memberikan data yang benar kepada orang yang tepat, dan biasakan budaya membaca syarat dan ketentuan aplikasi yang aman untuk diakses. M. Nur mengatakan untuk mengatasi terjadinya kejahatan dunia digital, perlu diketahui bagi masyarakat bahwa Diskominfo Balangan selalu bersinergi dengan pihak kepolisian. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat melaporkan kejahatan tersebut melalui beberapa website resmi yang telah dibuat pemerintah melalui Diskominfo, Polri maupun Kementerian Kominfo. Nadia dan juru kamera Masita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora.
selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Kejaksaan Negeri Balangan bersama Satpol PP dan Bapeda melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara bertempat di Aula Bapeda Balangan, Kamis 19 Agustus 2021. Diskresi artinya keputusan yang diambil bisa. Kejaksaan Negeri Balangan bersama Satpol PP dan Bapeda melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara bertempat di Aula Bapeda Balangan, Kamis 19 Agustus 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Lakana mengatakan dengan terselenggaranya wujud kerjasama ini dapat terrealisasi dengan mengawal pelaksanaan tugas baik di Bapeda maupun Satpol PP Balangan, utamanya mengenai penerapan hukum atau penerapan perda mengenai kedisiplinan dan tugas lainnya. Penerapan di lapangan itu bisa kita betul-betul laksanakan, karena MUI ini kan hanya merupakan payung hukum, tapi nanti pelaksanaan di lapangan itu berupa surat kuasa khusus. Lakana mengatakan MOU ini merupakan payung hukum dengan pelaksanaan di lapangan berupa surat kuasa khusus, sehingga kejaksaan melalui surat tersebut diberikan tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan berupa wujud nyata. Di samping itu, Kasatpol PP Balangan, Rahmadi Yusni sangat senang dan berterima kasih dengan adanya penandatanganan MOU yang dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Balangan. Melalui MOU ini tentu kami akan mendapatkan semacam tambahan energi lah dari kejaksaan karena mendapatkan dukungan penuh. Kemudian dalam hal tugas-tugas lain juga tentu kalau ada hal-hal yang kami keraguan karena pihak Pak Kajari membuka pintu untuk kami dari aparat pemerintah dalam hal ini Bapeda dan Satpol PP tentu akan menambah keyakinan lagi dalam hal melaksanakan tugas. Sehingga setelah adanya kerjasama ini dapat memberikan keyakinan penuh bagi Satpol PP maupun Bapeda dalam melaksanakan tugas di lapangan tanpa ada keraguan dan berjalan dengan baik. Nanda dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir.
Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BPOM serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih, agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh Kejadian musibah kebakaran yang terjadi sekitar pukul 10 WITA, Rabu 18 Agustus kemarin menghanguskan sejumlah rumah dan mes yang berlokasi di Komplek Maritim, Kelurahan Paringin Kota, Kabupaten Balangan. Kejadian musibah kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 10.11 WITA pada Rabu 18 Agustus kemarin menghanguskan sejumlah rumah dan mes yang berlokasi di Komplek Maritim Kelurahan Paringin Kota, Kabupaten Balangan. Pasca setelah sehari kejadian kebakaran tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi segera berangkat ke lokasi untuk meninjau dan menyerahkan langsung bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran. Kamis 19 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan rasa turut prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warga di Komplek Maritim ini. Abdul Hadi berharap dengan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terkena musibah. Abdul Hadi mengatakan bantuan ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Balangan kepada warganya yang mengalami musibah kebakaran tersebut. Untuk yang rusak, itu kita bantu 18 juta dipotong pajak, itu menerima 15.300.000. Kemudian yang rusak 20% sebesar 3 juta dipotong pajak, menerima 2.520.000. Salah satu korban yang terdampak, Zulkifli menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan. Dari informasi yang dihimpun, sementara ditaksir kerugian akibat bencana ini mencapai puluhan juta rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bantuan ini kami manfaatkan dengan baik dan mudah-mudahan ada bantuan-bantuan yang lain lagi nantinya. Kami berharap mudah-mudahan bantuan ini terbantu dengan kami. M. Andre Maulana dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.
Pemkab Balangan menggelar Istighosah Kubro sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19 di Masjid Al-Akbar Paringin, Kamis 19 Agustus 2021. Pemkab Balangan menggelar Istighosah Kubro sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19 di Masjid Al-Akbar Paringin, Kamis 19 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan hal ini dimaksudkan untuk bermunajat kepada Allah, semoga COVID-19 di Kabupaten Balangan segera berakhir. COVID di Kabupaten Balangan khususnya, Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan berkegiatan seperti biasanya. Lanjutnya, Abdul Hadi berharap dengan berakhirnya COVID-19 di Kabupaten Balangan, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Selain berimbas pada kesehatan, Abdul Hadi mengatakan COVID-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi, kegiatan keagamaan, dan kegiatan masyarakat. Terpengaruh dengan kesehatan juga mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi kegiatan keagamaan yang tadinya ramai pengajian gitu. Akhirnya pengajian ditunda dulu untuk sementara. Terakhir, Abdul Hadi berharap dengan adanya munajat pada hari ini, doa-doa didengar sehingga semua sehat dan pengaruh yang negatif dari dampak COVID-19 dapat diatasi. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Bupati Balangan, Abdul Hadi ikuti rapat koordinasi Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan dengan topik pengendalian dan penanganan COVID-19 bersama Menko Perekonomian secara virtual dari ruang rapat Bupati Balangan, Jumat 20 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi ikuti rapat koordinasi Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan dengan topik pengendalian dan penanganan COVID-19 bersama Menko Perekonomian secara virtual dari ruang rapat Bupati Balangan, Jumat 20 Agustus 2021. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam arahannya, Menko Perekonomian menilai bahwa efektivitas PPKM perlu ditingkatkan untuk menurunkan mobilitas, sehingga tren penambahan kasus harian COVID-19 tidak kembali naik atau dapat ditekan. Pada rakor ini, PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal menyampaikan jumlah kasus aktif Kalimantan Selatan 18,26%, jumlah kasus sembuh 78,62%, jumlah kasus positif lebih dari 791, dan jumlah kasus meninggal 3,12%. Serta untuk wilayah PPKM level 4 ada 6 kabupaten atau kota, yaitu Banjarbaru, Tanah Laut, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Kota Baru. Sedangkan untuk level 3 ada 7 kabupaten atau kota, yaitu Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, dan Kabupaten Banjar. Bupati Balangan Abdul Hadi juga turut menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberi arahan tentang penanganan COVID-19 baik dari sektor hulu maupun dari sektor hilir.
Mudah-mudahan kita Kabupaten Balangan bisa menurunkan level kita dari level 3 ke level 2 itu. Terakhir, Bupati Balangan juga menghimbau kepada masyarakat Balangan untuk jangan lalai dan jangan lengah bahwa COVID-19 masih ada, dan bagi yang tadinya meragukan atau tidak percaya dengan COVID-19, sekarang sudah banyak korbannya di rumah sakit dan banyak korban yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan ketat, untuk tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan tetap menjaga kebersihan. Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Kapolres Balangan, AKBP Zainal Arifin bersama Wakil Bupati Balangan, Supiani, beserta unsur Forkopimda lainnya ikuti kegiatan penanaman 1 juta pohon dalam rangka program penghijauan dari Polda Kalimantan Selatan yang berlokasi di belakang kantor Polres Balangan, Jumat 20 Agustus 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Liha, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SKPD Balangan yang saya hormati. Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin bersama Wakil Bupati Balangan Supiani beserta unsur Forkopimda lainnya ikuti kegiatan penanaman 1 juta pohon dalam rangka program penghijauan dari Polda Kalimantan Selatan yang berlokasi di belakang kantor Polres Balangan, Jumat 20 Agustus 2021. Ditemui usai penanaman, Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin mengatakan, kegiatan dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim global. Karena menurutnya perubahan ini perlu diatasi dengan adanya kerjasama dari semua pihak. Ya, syukur alhamdulillah untuk lingkungan Kabupaten Balangan ini masih hijau. Nah, kita jaga ini kehijauan kita ini, ya. Yang kurang kita tambahi, tapi yang ada jangan kita kurangi. Intinya sesuai dengan peruntukannya. Disampaikan AKBP Zainal Arifin, untuk Kabupaten Balangan sendiri menerima sebanyak 50.000 bibit pohon dengan berbagai jenis diantaranya pohon mangga, sirsak, terem besi, dan pohon lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Balangan Supiani sangat menyambut baik adanya program dari Polda Kalimantan Selatan ini. Ia berharap kepada masyarakat khususnya di Balangan bisa mengikuti kegiatan penanaman pohon tersebut. Senada dengan apa yang telah disampaikan AKBP Zainal Arifin, Supiani mengatakan hal ini tentu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan makhluk hidup, sehingga membantu penyaringan polusi udara dan juga sebagai resapan air serta buah-buahnya yang bisa dinikmati bersama-sama. Berharap pada jajaran baik Polres, baik dari instansi lain dan masyarakat, artinya supaya mengikuti penanaman pohon ini kan, minimal satu orang itu satu pohon. Nanda dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.